Halo, nama saya Muhammad Rendi Caksono dengan NIM 190555156. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat replikasi satu arah di MySQL menggunakan command prompt. Nah, pertama-tama kita harus menyiapkan dua server yang berbeda. Bisa menggunakan dua laptop ataupun seperti saya menggunakan VirtualBox seperti ini. Ya, nah berarti ini pertama sudah ada server. Yang pertama server laptop saya yang saya pakai ini ada Windows 10, dan ini server kedua saya yang di VirtualBox itu Windows 7. Lalu setelah itu jangan lupa untuk mematikan firewallnya. Kalau sudah, kita turn off saja keduanya, lalu kita oke. Lalu kita lakukan juga hal itu di server kedua, itu dengan cara mencari firewall lalu menonaktifkannya. Jika sudah, tinggal turn Windows Firewall on or off, klik lalu turn off seperti tadi. Jika sudah di turn off, lalu jangan lupa untuk mensetel IP address-nya dengan cara membuka network dan internet, lalu network connection, lalu pilih VirtualBox host only network, lalu properties, lalu internet protocol versi 4, lalu setel IP address-nya seperti ini dan lakukan juga di VirtualBox-nya dengan cara membuka jaringan, open network and sharing, change adapter setting, lalu local area connection dan properties. Internet protokol yang keempat. Nah, di sini kita bedakan di akhir IP address-nya itu 2, yang tadi di server 1 supaya beda. Jika sudah, pertama-tama kita membuat konfigurasi dari My ini dulu dengan cara membuka sampai P, lalu MySQL, lalu My ini, lalu menyetel MySQL nya seperti kodenya seperti ini. Jika sudah, setel konfigurasi di VirtualBox nya seperti ini. Jika sudah terkonfig, maka kita tinggal start MySQL kita di server 1 dan server 2, lalu kita buka command prompt-nya. Jika sudah, kita buka MySQL kita dengan cd/sampp/mysql/bin, lalu MySQL spasi root. Nah, jika sudah masuk ke MySQL, kita membuat user, create user. Di sini saya menamakannya mrendy, lalu add percent identified by identified itu untuk password ya, identified by
kita samakan saja mRandy. Nah, jika sudah berarti user telah terbuat, lalu grant all on bintang titik bintang tuh, masukkan user kita, add percent identified by, masukkan passwordnya. Nah, jika sudah grant seluruh akses, lalu kita flush table with red log. Jika sudah, kita show master status. Nah, dalam tabel ini kita harus simpan baik-baik untuk kita masukkan di server di VirtualBox kita atau server 2 kita. Jadi bisa dicatat atau bisa disimpan di mana saja. Lalu setelah itu kita unlock table. Nah, jika sudah unlock table, maka kita sekarang pindah ke server 2. Lalu kita buka command prompt, kita buka MySQL, lalu kita stop slave, lalu kita akan membuat slave-nya dengan cara change master to, lalu kita isikan master underscore host, itu IP address server 1 kita sama dengan .196.168.1.1, master underscore user sama dengan isi user kita tadi, lalu master underscore password sama dengan lalu master underscore port 3306, ini default lah, harus diisi 3306. Lalu ada master underscore log underscore file, kemudian nah ini kita isikan yang ini, MySQL strip bin titik 00003. Bisa dilihat ini master statusnya, akan kita pindahkan ke sini. Nah ya, ke sini master log file itu ini log file, lalu kita master underscore log underscore post, berarti positionnya itu 1412. Lalu ada master dot connect underscore retry, ya tadi master underscore connect underscore retry sama dengan 10, lalu titik koma, lalu kita enter, berarti kita sudah membuat slave-nya. Pertama-tama lalu kita cek dulu status dari slave yang ada di program ini, ada di database maksud saya. Belum ada ya, belum ada state-nya karena belum di start. Lalu kita start slave, lalu kita sekarang show slave status \g. Nah, kalau sudah waiting for master to send event, berarti sudah ya. Nah, kalau sudah begini, kita buka lagi server 1 kita. Lalu kita di sini create database. Di sini saya membuat database replika. Database replika titik koma. Lalu show database. Di server 1 bisa dilihat replika sudah tersimpan di SQL server 1. Lalu kita cek di server 2 dengan cara show databases. Nah, berarti sudah tersimpan kan database replika, berarti server 1 dan server 2 sudah terkonek. Nah, lalu sekarang kita isikan datanya.
pertama-tama use replika, lalu kita create tabel RP, isinya ada ID tipe data integer. Oke. Lalu ada char, lalu tipe datanya varchar. Ada error di sini. Saya ada kesalahan. Harusnya primary key-nya di bawah. Sebentar, saya perbaiki. Create table RP. Ya, create, kita buat ulang lagi tabelnya karena tadi ada kesalahan. Create table RP. Lalu kita isi ID tipe data integer, lalu kita isi char tipe datanya varchar. Lalu kita set primary key-nya, itu ID. Nah, ya, saya tadi lupa menambahkan auto increment-nya. Jadi untuk membuat tabelnya seperti ini, kita buat tabel simpel aja, ada ID, ada nama. Jika sudah, kita masukkan values-nya, yaitu 1,A, lalu 2,B. Nah, kalau sudah ini sudah tersimpan, bisa dilihat. Select from RP. Nah, sudah di server 1 seperti normalnya sudah bisa terlihat. Lalu sekarang kita cek di server 2. Use replika. Kita lihat select from RP. Nah, di sini sudah bisa menampilkan data yang ada di server 1 di server 2. Jika kita input di server 1, maka bisa terlihat di server 2. Nah, itulah yang dimaksud dengan replika satu arah. Untuk replikasi dua arah akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk mengetahui replikasi dua arah. Terima kasih.